Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dalam video pembelajaran kita pada mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan pada pertemuan ketujuh ini kita mempelajari bagaimana menyusun program pelatihan. Jadi menyusun program pelatihan tentunya menjadi sesuatu yang sangat penting dalam dunia perusahaan. Jadi memang seringkali pelatihan sering dianggap sebagai beban ataupun biaya dan sekedar formalitas, tetapi sesungguhnya pelatihan justru bisa menjadi investasi bagi kualitas sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Selama kegiatan pelatihan yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran, efektif, dan tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan pelatihan pegawai. Baik, kita akan mulai dari memahami konsep training ya. Jadi memahami konsep training ini ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Jadi sebelum pelatihan maka harus ada beberapa hal yang harus disiapkan. Di antaranya adalah pertama tentunya kesiapan organisasi. Ini kita bicara soal dukungan manajemen. Jadi apakah atasan mengizinkan karyawan cuti untuk belajar? Nah, apakah anggarannya tersedia? Nah, jangan sampai kita melatih karyawan menggunakan software baru, tapi saat kembali ke kantor, komputer mereka tidak mendukung software yang sudah diajarkan dalam pelatihan. Kemudian yang kedua, itu kesiapan peserta. Nah, apakah nanti peserta itu memiliki motivasi untuk belajar atau mengikuti pelatihan? Kadang karyawan datang ke pelatihan hanya untuk menghindari pekerjaan rutin. Jadi kita harus memastikan mereka paham apa untungnya buat mereka ketika mereka mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kesiapan pada aspek instruktur itu sendiri. Jadi instruktur adalah seorang ahli yang memang memahami secara teknis ya tentang bagaimana materi-materi pelatihan itu akan diajarkan kepada para peserta agar mereka ya kemudian mampu mentransfer pengetahuannya. Kemudian ini juga mereka juga mampu menyampaikan dengan teknik-teknik yang mudah diserap oleh para peserta. Nah, kemudian bagaimana ya langkah berikutnya dalam kita menetapkan ataupun merencanakan kegiatan pelatihan. Maka ada satu prinsip yang namanya SMART ya. SMART ini sebenarnya singkatan dari SMART yang ini merupakan akronim yang setiap huruf itu ada maksud dan maknanya ya. Jadi prinsip pelaksanaan pelatihan itu harus SMART ya. Nah, yang pertama itu S atau spesifik. Jadi pelatihan itu apa spesifiknya? Misalnya apakah menggunakan aplikasi software tertentu atau pelatihan strategi memasarkan produk tertentu, atau mungkin pelatihan tentang public speaking, atau pelatihan apa. Jadi dia tidak boleh bersifat general, tapi harus lebih ke spesifik yang memang lebih teknis ya, untuk mereka nanti punya skill tertentu di dalam bekerja. Nah, kemudian yang kedua, M ya atau measurable, artinya harus bisa diukur. Nah, sejauh mana nanti kemudian pelatihan ini bisa berdampak terhadap peningkatan kualitas ataupun kompetensi peserta. Nah, kemudian yang ketiga adalah achievable atau A ya. Nah, ini maksudnya adalah apakah mungkin pelatihan yang dilaksanakan ini bisa dicapai dalam durasi waktu tertentu. Artinya memang ya program ini betul-betul bisa dicapai untuk menjawab berbagai persoalan terkait dengan adanya gap kompetensi pegawai. Kemudian R atau relevan ini terkait dengan apakah nanti program pelatihan ini
benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, yang terakhir adalah T atau time bond. Nah, ini berkaitan dengan waktu ya. Kapan mau dilaksanakan ya, kemudian berapa lama, kemudian nanti kapan hasil ini bisa diharapkan bisa terlihat ya oleh para pegawai setelah mereka mengikuti kegiatan pelatihan. Jadi rumusnya harus SMART ya. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Nah, berikutnya adalah memilih peserta dan merancang materi. Jadi setelah tujuan jelas, nah kita pilih pesertanya. Jadi jangan menggunakan metode pukul rata, tapi memang benar-benar dipilih berdasarkan hasil training need analisisnya. Memang sesuai dengan kebutuhan pegawai. Jadi memang ada yang butuh pelatihan karena kinerjanya rendah, ada juga yang dipilih karena dipersiapkan sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang. Jadi mereka dilatih untuk kemudian menjadi regenerasi lah bagi para pemimpin hari ini, untuk mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, untuk ya selanjutnya bagaimana cara kita melihat materi ini betul-betul bisa memenuhi 3 aspek. Itu yang pertama adalah materi yang akan diajarkan harus bisa menambah knowledge ya, ataupun pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua, materi yang diajarkan itu harus bisa menambah skill ya, atau praktik dari kemampuan teknis. Ya misalnya kalau dia nanti belajar software baru, berarti akan ada kemampuan teknis bagaimana mengaplikasikan software. Kalau dia belajar public speaking, maka ada kemampuan seseorang untuk punya kemampuan berbicara secara lebih baik gitu ya. Atau misalnya ada menggunakan alat tertentu. Nah, ketika dia sebagai operator, dia akan punya skill untuk bagaimana mengoperasikan ya sebuah mesin ya, atau sebuah peralatan kerja yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknisnya. Nah, berikutnya adalah attitude ataupun perubahan sikap. Jadi materi ini juga harus mengandung hal-hal yang berkaitan dengan perubahan sikap ya, misalnya terkait dengan komitmen, tanggung jawab ya, kemampuan untuk bisa bekerja sama ya, kemudian menghargai ya, komitmen untuk mendukung seluruh tujuan-tujuan perusahaan. Itu adalah attitude ya, ataupun sikap kerja dia di dalam perusahaan. Nah, berikut sekarang kita bicara tentang metode ya, kemudian instruktur dan logistiknya. Jadi sekarang ya, bagaimana yang terkait dengan metode penyampaian. Nah, metode ini penting ya. Metode ini penting karena cara untuk mengajarkan orang itu tentu sesuai dengan pertama ya tentu adalah materinya itu sendiri. Apakah menggunakan misalnya simulasi, atau bisa dengan hanya sebatas ceramah, atau mungkin langsung ada satu aktivitas untuk melakukan praktek langsung ya di dalam proses belajar ya, proses belajar yang mereka akan dapatkan dengan cara praktik begitu. Nah, metode ini penting karena metode ini adalah cara untuk bagaimana agar mereka mudah menyerap dalam mengikuti pelatihan. Nah, selanjutnya adalah instruktur itu sendiri. Instruktur ini harus betul-betul qualified, yang certified-nya ada, yang sertifikatnya ada, dan mereka memang sudah dipilih karena faktor kemampuan memberikan materi pada aspek spesialisasi tertentu begitu ya. Jadi memang mereka punya kemampuan yang sangat teknis terkait dengan materi yang diajarkan. Nah, kemudian nanti terkait dengan jadwal dan anggaran juga harus dipersiapkan, karena ini berhubungan dengan waktu, pelaksanaan, dan biaya yang harus disiapkan. Nah, berikutnya ya, ada beberapa aktivitas yang tentunya harus dilakukan, diantaranya adalah melakukan evaluasi ya dari kegiatan pelatihan ya. Nah, ini penting ya.
Jadi beberapa yang perlu dievaluasi itu adalah terkait dengan nanti peserta harus mengisi sejumlah kuesioner untuk mengevaluasi kegiatan pelatihan. Misalnya, apakah mereka puas ya dengan acaranya, apakah mereka senang dengan instrukturnya, ataukah nanti mereka juga merasa cukup dengan waktu pelaksanaannya, termasuk juga terkait dengan infrastruktur acara ya, seperti ruangan ya, kemudian juga terkait dengan konsumsi dan lainnya. Kemudian juga mereka harus diberikan satu mereka harus mengisi yang namanya post test. Jadi dalam setiap pelatihan itu ada pre test, ada post test. Jadi pre test artinya sebelum pelaksanaan pelatihan. Nah, nanti setelah pelaksanaan pelatihan mereka mengisi post test. Jadi kita mengetahui ya perbedaan perubahan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, kemudian ada namanya behavior, evaluasi secara behavior. Apakah nanti mereka ada perubahan perilaku dalam bekerja? Ini bisa dinilai selama mungkin 1 bulan pasca pelatihan. Perubahan-perubahan perilaku apa yang mungkin bisa dilihat sebagai sarana evaluasi agar nanti pelatihan dianggap efektif, efisien, dan berhasil. Nah, terakhir result ataupun hasilnya, puncaknya apakah kesalahan kerja nanti berkurang? Apakah omset perusahaan akan meningkat? Inilah yang ingin diperoleh setelah pelaksanaan pelatihan. Nah, demikian ya teman-teman mahasiswa, di penutup ya bahwa saya ingin menyampaikan ya. Jadi memang menyusun program pelatihan adalah seni sekaligus sains ya. Nah, sebagai pengelola SDM, kita harus menjadi arsitek ya untuk masa depan karyawan. Jadi program menyusun pelatihan ini penting agar organisasi menjadi tangguh dan mampu berkompetisi ya dengan perusahaan-perusahaan sejenis dan juga bisa survive secara jangka waktu yang lama. Jadi memang melahirkan orang-orang hebat itu tidak terjadi secara kebetulan. Mereka harus didesain, diprogram, dikembangkan ya, dioptimalkan potensinya dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan. Demikian materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.